tahun 2038302277 kelas C Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang Syad Al-Zari'ah untuk memenuhi ujian akhir semester Ushul Fiqh. Langsung saja kepada pengertian Syad Al-Zari'ah. Syad Al-Zari'ah berasal dari kata Syad dan Zari'ah. Syad artinya menutup atau menyumbat, sedangkan Zari'ah artinya perantara. Dalam konteks metodologi pemikiran hukum Islam, maka Syad Al-Zari'ah dapat diartikan sebagai suatu usaha yang sungguh-sungguh dari seorang mujtahid untuk menetapkan hukum dengan melihat akibat hukum yang ditimbulkan, yaitu dengan menghambat sesuatu yang menjadi perantara pada kerusakan. Yang kedua, pengelompokan Syad Al-Zari'ah. Syad Al-Zari'ah dikelompokkan dengan melihat kepada beberapa sisi, yaitu 1. Dilihat dari aspek akibat yang ditimbulkan. Ibnu Al-Qayyim membagi Syad Al-Zari'ah menjadi 4 macam, yaitu A. Suatu perbuatan yang memang pada dasarnya pasti menimbulkan kerusakan atau mafsadah, seperti mengonsumsi minuman keras dan narkoba yang merugikan diri sendiri. B. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan atau dianjurkan atau mustahab, namun secara sengaja dijadikan sebagai perantara untuk terjadi suatu keburukan atau mafsadah, misalnya nikah at-tahlihi, yaitu menikahi perempuan yang sudah ditalak 3 agar sang perempuan boleh dikawini kembali oleh mantan suaminya. Yang C. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan, namun tidak sengaja untuk menimbulkan suatu keburukan atau mafsadah, dan pada umumnya keburukan itu tetap terjadi meskipun tidak disengaja. Contohnya adalah mencaci maki berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik. D. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun terkadang bisa menimbulkan keburukan atau mafsadah, misalnya melihat perempuan yang sedang dipinang dan mengkritik pemimpin yang zalim. Yang kedua, dilihat dari segi kualitas kerusakan yang ditimbulkan. Asy-Syatibi membagi Syad Al-Zari'ah menjadi 4 macam, yaitu A. Perbuatan yang dilakukan itu membawa kepada kemafsadatan secara pasti. B. Perbuatan itu boleh dilakukan karena jarang membawa pada kemafsadatan. C. Perbuatan yang dilakukan itu biasanya atau besar kemungkinan membawa kepada kemafsadatan. D. Perbuatan itu pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan, tetapi memungkinkan juga perbuatan itu membawa kepada kemafsadatan. Yang ketiga, dilihat dari hukumnya. Al-Qarafi membagi Syad Al-Zari'ah menjadi 3 macam, yaitu A. Sesuatu yang disepakati untuk dilarang, seperti mencaci maki berhala bagi orang yang mengetahui atau menduga keras bahwa menyembah berhala tersebut akan membalas mencaci maki Allah seketika itu pula. Yang B. Sesuatu yang telah disepakati atau tidak dilarang meskipun bisa menjadi jalan atau sarana terjadinya suatu perbuatan yang diharamkan. C. Sesuatu yang masih diperselisihkan untuk dilarang atau diperbolehkan, seperti memandang perempuan karena bisa menjadi jalan terjadinya zina dan jual beli berjangka karena khawatir ada unsur riba. Selanjutnya, di sini saya akan membahas pandangan ulama tentang Syad Al-Zari'ah. Tidak semua ulama sepakat dengan Syad Al-Zari'ah sebagai metode dalam menetapkan hukum. Secara umum, berbagai pandangan ulama tersebut bisa diklasifikasikan dalam 3 kelompok, yaitu 1. Kelompok yang menerima sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum adalah mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Para ulama di kalangan mazhab Maliki bahkan mengembangkan metode ini dalam berbagai pembahasan fikih dan usul fikih mereka, sehingga bisa diterapkan lebih luas. Yang kedua, yaitu kelompok yang tidak menerima sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum adalah mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Dengan kata lain, kelompok ini menolak Syad Al-Zari'ah sebagai metode istinbat pada kasus tertentu, namun menggunakannya pada kasus-kasus yang lain. Yang ketiga, yaitu kelompok yang menolak sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum adalah mazhab Zahiri. Dalam hal ini, sesuai dengan prinsip mereka yang hanya menetapkan hukum berdasarkan makna tekstual dahir al-lafz, sementara Syad Al-Zari'ah adalah hasil penalaran terhadap sesuatu perbuatan yang masih dalam tingkatan dugaan, meskipun sudah sampai tingkatan dugaan yang kuat. Dengan demikian, bagi mereka konsep Syad Al-Zari'ah adalah semata-mata produk akal dan tidak berdasarkan pada nas secara langsung. Ibnu Hazm, salah satu tokoh ulama dari mazhab Zahiri, bahkan menulis satu pembahasan khusus untuk menolak metode Syad Al-Zari'ah dalam kitabnya Al-Ahkam fi Ushul Al-Ihkam. Ia menempatkan
Pembahasan tentang penolakannya terhadap Syad al-Zari'ah dalam pembahasan tentang al-ihtiyat atau kehati-hatian dalam beragama. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.